어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik. Sebelum kita membuka kegiatan kita hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu. Ini ada yang ingin juga. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyiapkan waktunya untuk hadir dari kegiatan kita ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang kenal bimbingan kelompok? Jadi, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk kita agar kita semua itu bisa melakukan diskusi kita. Jadi di sini kita juga bisa ada pengalaman baru tentang materi yang kita pelajari. Juga dalam pelaksanaan ini kita itu ada yang namanya PK. Nah, PK itu komite kelompok, itu saya akan sendiri. Jadi komite kelompok itu sebagai pemimpin kegiatan yang kita laksanakan ini agar kegiatannya bisa jalan dengan baik. Nah, di dalam komite kelompok ini juga ada yang namanya kelompok. Nah, kelompok itu dari 5 sampai 15 orang. Nah, juga kita belum kenalan kan, jadi kita kenalan dulu. Siapa yang mau kita berbicara? Saudara saya dulu. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari kelas DKI Base. Perkenalkan, nama saya Fahri, saya dari DKI 2. Perkenalkan, saya Eka, saya dari DKI 2. Perkenalkan, saya Fitri, saya dari kelas DKI A. Perkenalkan, saya Lestari dari DKI 2. Perkenalkan, nama saya Lestari dari DKI 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Syarwa dari DKI 2. Jadi yang ini buat ya. Dalam dunia kelompok ini saya teman-teman bisa lebih terbuka dan bisa menyelesaikan sendiri atau berhasil teman-teman untuk menanggapi masalah yang bisa ceritakan hari ini. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang bisa melakukan ini? Dan kegiatan yang namanya diskusi bimbingan kelompok. Di sini membahas tentang diskusi kelompok. Jadi ini tujuan pelaksananya kegiatan kelompok ini. Nah, untuk materi itu kita membahas topik yang pentingan, kayak topik yang memang sudah biasa kita dengar. Jadi kita sini membahas bagaimana kita menanggapi masalah yang terjadi, agar kita bisa menambah pengalaman. Bisa dari Dan tentunya demikian kita akan diskusi kelompok. Kami ingin menanyakan bagaimana cara diskusi kita nantinya. Apakah itu dari bagi orang yang
Jadi di sini saya akan memberikan topik yang akan kita bahas. Jadi teman-teman saya harap bisa memahami dan juga merespon tentang topik kita. Di sini tuh kita akan membahas bully. Pasti bully itu sangat tidak asing di telinga kita dan ini sangat sering terjadi di kalangan remaja, mungkin anak-anak dan dewasa mungkin sangat sering terjadi. Nah, di sini teman-teman boleh mengeluarkan opini teman-teman tentang apa sih bully? Boleh? Jadi, ada si bully itu apa yang mengetahui tentang bully? Bullying itu adalah tindakan kekerasan baik maupun mental dan kekerasan fisik terhadap korban dan pelaku merasa senang bahwa sudah menindas korban tersebut. Jadi kita benar yang dikatakan tadi kalau bullying itu tindakan dengan kekerasan. Nah, tindakan agresif yang dilakukan berulang kali untuk menjadi seseorang yang bisa kita bilang orang yang tidak itu lemah. Nah, orang yang menindas kita ini orang yang mungkin dia merasa kuat, dia merasa hebat, dan dia menindas kita. Nah, bullying ini tuh ada dua, yaitu verbal dan verbal. Nah, kalau verbal ini tentang dengan cara yaitu mencaci dengan ujaran kebencian dan juga dengan ujaran yang kebencian tentang apa alasannya. Sedangkan kalau verbal itu seperti kekerasan fisik, memukul, menendang, nah itu tuh semata-mata untuk kesenangan mereka sebagai waktu pada obat. Nah, hubungan dari yang verbal dan verbal tadi apa sih yang belum memahami? mungkin jelaskan kita bullying itu benar suatu tindakan dari kekerasan atau yang bisa menyebabkan secara verbal dan verbal ya. Sebenarnya verbal mengatakan suatu tindakan kekerasan terbully yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata, tidak secara langsung. Sedangkan verbal tadi itu dilakukan dengan fisik. Nah, jadi mungkin saya ingin mengawarkan akibat dari kedua itu. Jadi mungkin kan tadi kan dari non verbal dulu ya, verbal itu kekerasan melalui kata-kata atau cacian yang diberikan kepada orang yang dianggap memiliki kurang atau seperti kurangan dari orang yang mencaci tadi. Mungkin efek dari pembulian tersebut secara verbal itu mungkin lebih berdampak pada mental yang korban yang dibully. Jadi lebih pada mental yang bisa mengakibatkan mungkin depresi atau hal-hal yang negatif lainnya pada korban. Itu kita untuk diri. Sedangkan kekerasan non verbal atau terapis itu mungkin bisa lebih mencakup lebih luas karena di mungkin dari segi kekerasan fisik mungkin mengancam fisik korban, mengancam kesehatan korban, dan juga dari kekerasan fisik juga bisa membantu untuk mental juga dan gangguan mental korban yang juga karena kan terlalu keras dan diberikannya baik. Karena kalau saya kemudian secara fisik itu verbal itu pasti akan muncul juga kekerasan secara verbal juga. Secara verbal juga. Kalau kita ketika pembuli melakukan kekerasan secara non verbal itu pasti akan muncul kekerasan secara verbal juga. Jadi itu mungkin bisa lebih luas dari segi fisik dan akibat dari kemudian secara verbal. Sebenarnya
biasanya bully itu maupun verbal dan non verbal itu cakupannya sangat-sangat luas. Yang verbal, dari verbal itu kita bisa dari sosmed mengirimkan ujaran kebencian, dan juga dari ya, dan non verbal juga ya, seperti yang saya bilang tadi itu sangat luas. Itu dari bisa jadi dari pelecehan dan perampokan, itu juga sebenarnya dapat mengakibatkan mental down. Benar kata tadi, kalau bullying itu sangat berdampak pada kesehatan mental, karena kesehatan mental ini bisa menjadi kecemasan bagi seorang pengguna. Dia misalnya dibully secara berkelompok oleh seorang kelompok. Nah, dia mungkin ketika melihat orang yang berkelompok dan berjalan ke arah dia, mungkin dia akan merasa kalau seorang itu akan membunuh dia manusia, tetapi padahal tidak seperti itu. Nah, jadi dari bullying ini sangat berdampak bukan hanya untuk korban tapi juga pelaku, di mana bullying ini sangat tidak efektif karena bukan perbuatan yang diskusi. Nah, jadi bullying itu juga dapat dampak emosional seperti tadi kan kecemasan, juga depresi, stres. Nah, dan juga yang bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang. Nah, dan dia juga nanti mungkin dia tidak bisa bersosialisasi kepada orang-orang, dan juga mungkin ya trauma membuat orang ini mungkin bisa putus sekolah atau mungkin merasa di sekolah itu dia selalu dibully gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih melihat atau pernah ada orang yang melakukan bullying? Jadi sering Yang seperti misalnya ada laki-laki mungkin dengan sengaja melihat ada perempuan yang mungkin kurang menarik badannya, jadi dibully misalnya dengan cara fisik, dengan diolok-olok ya. Terus ada juga yang kemarin saya lihat sebenarnya itu terjadi di sekolah saya ya. Ada satu laki-laki yang membuli yang orang yang maaf banget yang kurang ya, kakinya ini jalannya kan ini kencang kan. Waktu orang ini jalan, yang membuli ini langsung mempraktekkan sebenarnya di depannya, terus dengan sengaja mendorong orang tersebut. Dan misalkan kayak tadi di sekolah kan, nah itu kayak mungkin di kelas itu pasti ada satu orang yang berbeda. Jadi orang tua itu kan membuli, terus kayak ngomong karena dia itu diam kayak gitu. Atau tentang kalian gitu yang kayak gitu. Iya, saya gitu. Mungkin kalau masalah pembelian saya dulu sebenarnya di waktu di sekolah dasar, saya merupakan korban bullying sebenarnya. Saya korban bullying itu dari kelas 2 hingga kelas 4 itu saya selalu korban bullying. Karena apa? Pertama, entah orang tua saya yang pedagang seorang pedagang, lalu dari caci maki saya, dari kayak saya yang suka lebih sendiri kan daripada sama orang lain. Dan juga saya mungkin kalau di sekolah dulu mungkin lebih sering bermain dengan para wanita ya. Jadi itu sering jadi topik bullying teman-teman kelas, hingga itu dibully sampai ke kakak kelas. Yang akibatnya dulu itu fatal sekali sekarang saya, karena saya pernah satu kejadian kemudian itu saya pernah diseret ke kelas kakak kelas, diseret ke kelas, dan di situ saya mulai masalah ya, mungkin saya bawa dulu memakan dulu ya. Disitulah sampai saya nggak mau sekolah lagi, dan akhirnya keputusan saya jangan untuk pindah sekolah. Nah, jadi setelah saya pindah sekolah, mungkin efek setelah saya pindah sekolah, bullyingnya itu tuh udah nggak ada. Tapi terkadang ada sedikit trauma, dan juga karena
sifat kita yang telah jadi kebiasaan yang masih, terkadang masih ada sedikit intimidasi dari teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa ya saya ini kayak ini, kalau begini pasti nggak apa saja karena mungkin melihat saya cuek atau kayak gimana karena telah sering dibully dulu pas dari kelas 2 sampai kelas 4. Jadi walaupun saya seorang yang sering dibully, tapi pas saya di SMA saya pernah sekali ngebully orang, sekali. Itu mungkin ngebully itu bukan karena ingin dendam masa lalu atau seperti apa. Mungkin ngebully dulu itu mungkin karena dia duluan yang memiliki saya, dia memiliki saya. Pada akhirnya saya sudah terlalu kesal, saya ini balik dia, serang balik sampai saya masukkan ini ke ruang BK atas kasus kemudian dan saya diberi selama sehari. Tapi untuk yang ketika SD itu belajar secara fisik sekali ya. Secara fisik dan karena Teman dalam keadaan pesan penembaknya tadi itu kemudian itu tuh ini pengembangan tidak terus ke dampaknya terus ke korban, bisa ke pelaku juga. Kalau ke korban itu kan tidak bisa diri disiplin, tapi kalau dampaknya ke pelaku coba kembali jelaskan dengan dan kan pasti seorang pembunuh ini ada unsur kan membunuh. Nah, tak itu dia untuk mendapat perhatian atau memang kurang perhatian. Sebenarnya itu membuli. Nah, dampaknya itu mungkin tidak secara korban, tapi kan itu juga kalau dia itu orang-orang akan berhubungan dia, dan mungkin dia nanti akan dia yang akan membuli seperti itu. Nah, untuk yang pelaku ini mungkin kan dia seperti tadi kan dia bisa disekolahkan hari, jadi sangat berdampak, tapi lebih berdampak kepada korban. fokusnya itu terhadap sang pembuli. Masalahnya saya punya teman di MTS, pas tamat MTS kan bisa sekolah ke SMA masing-masing, saya SMA ini dia dia tuh di pas SMP dulu emang sering bullying ya. Sampai pada akhirnya pas di SMA saya dengar simpang siur bahwa dia tuh ngebully adik kelas terakhir bisa hingga berurusan dengan polisi. Mungkin dan jadi mungkin kasusnya tuh nggak terlalu normal karena disampaikan di keluargaan. Tapi saya melihat teman saya itu, saya nggak terlalu dekat dengan dia, tapi saya tahu dia kan ada sekali ketemu. Setelah dari kasus itu dia coba karena mungkin dia bercerita dengan saya, dia tuh kayak terdapat penyesalan gitu. Karena dari SMP dulu, dari masa tersebut emang menghubungi orangnya. Jadi setelah terkena kasus itu mungkin ada sikap perubahan. Itu mungkin dampak positif, bukan juga dampak positif, cara memberikan hal negatif. Mungkin karena dengan efek jerah aja dari itu, mungkin itu menjadi hal positif bagi dirinya gitu. Ada orang yang itu Pak, jadi kan yang dari omongan kan. Jadi saya sebetulnya korban dari itu bully yang terbaik. Waktu itu saya dari SMP ada satu ini teman yang ada yang sampai saya laki, dia juga sering
karena saya saking takutnya ketemu beliau, saya selalu menghindari ketika ada nama tersebut di tempat yang bakal saya lewati, Mbak. Jadi setiap saya masih berputar balik. Ada waktu itu saya mau ke kantin sama teman-teman saya, kami berempat. Ketika melihat orang tersebut di kantin, Promo, mulai terlalu. Oke, ini mungkin suatu trauma ya untuk teman-teman kita karena memang sendiri itu sangat berat pada kehidupan ini. Karena itu kita nggak tahu siapa sih dia orang itu membuli, itu apa efek manfaatnya gitu. Jadi di rumah apa sih teman-teman tentang yang luar yang kita cari? Tentang dia ini itu atau apa dia itu yang ada dendam kita betul memang dasarnya terus saya melihat teman-teman saya yang berempat tadi untuk berbagi, tapi Jalan. tapi tidak jadi karena dia udah mau pergi kan. Pas di jalan kan ada teman saya yang cantik, terus katanya siapa ada Dinda yang cantik. Wah, dia cantik banget, putih, mulus, nggak kayak ini. Padahal aku udah menghindar, tidak menatap matanya. Saya hanya menunduk saja untuk melanjutkan jalan. Tidak seperti dia yang nggak apa kalau kamu tidak sampai menceritakannya. tapi ketika saya di situ saya menanyakan saja. Tapi ada satu teman juga yang mungkin menganggap yang saya ini alay terbaik. Tapi saya itu sangat mengganggu pikiran saya. Karena kata-kata orang itu mungkin dia merasa kata-katanya itu hanya menyusuan. Tapi kita tidak tahu bagaimana orang itu menerima kata-kata kita kan. Apakah mereka itu sakit hati atau memang mungkin mereka hanya mengenal saja. Mungkin menurut si pelaku itu cuma bercanda, tapi kan bercandanya iya nggak tahu itu tuh sangat merusak kepercayaan diri seseorang. Kebetulan orang itulah yang pelaku yang dibully secara fisik yang fisik saya ceritakan dari awal tadi. Orang tersebut lah ya. Dia memang Iya. Setiap ketemu pasti membuli saya. Tapi semenjak saya menikah, teman saya sudah tidak membuli lagi. Gimana teman-teman tentang cerita orang tadi? Boleh? Memang itu namanya mungkin trauma itu yang sulit untuk dihilangkan karena itu susah. Kita menganggapnya walaupun kita lakukan jumpa sekali itu kita tidak percaya diri lagi kan kalau masih ingat-ingat. Jadinya menurut saran kalau misalkan ada hubungan Wow, oke. orang itu lagi beda karena itu kemudiannya lah perubahan tidak ada masa lalu. Jadi ada banyak perubahan. Sebenarnya saya setiap dibully, ya merasa dibully ya. Saya sudah apa ya? Sudah berusaha untuk sesuai mungkin. Tapi kan kalau untuk melawan kepercayaan diri kita itu susah. Sebenarnya saya sudah lupa dan saya sudah juga tidak dendam sama orang tersebut. Tapi ya namanya ingatan kan tidak akan berubah. Boleh?
Oke, dan kan tadi kita udah membahas komedi, jadi kita ada sedikit ice breaking agar kita lebih bisa ya suasananya. Ini tuh pasti teman-teman juga pernah mendengar ice breaking ini yang bumi itu bulat. Ya, punya itu bumi itu bulat, betul kan? Nah, bumi kan bulat. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2, ya. Kalau 20 1. Jadi easy ya. Kalau 20 itu kan 1. Terus 60 itu 2. Kalau 88 4. Tahunya itu bumi itu bulat. Nah, 88 itu 4, 60 itu 2, kalau 20 1, kalau 100 2. Masuk. Kalau ribuan ini. Jadi maksudnya bumi bulat itu dari kan 1 itu 10 itu ada 0, ada yang itu yang bulat. Ada satu lagi nih. Kalau ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 2. Yang ini 1, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, ini 1. Apa sih? Berbalik dulunya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3, kalau ini yang ini, yang ini, dan kalau ini. Itu punya. Oke, jadi mungkin waktunya sudah pas untuk saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga untuk Widya, semoga kamu bisa melupakan dari itu dan tidak bertemu lagi dengan orang itu ya. Agar dia bisa mendapat pahala nanti. Jangan itu. Ada orang itu. Jangan sampai kita di sini melakukan bullying ya. Dan untuk kalau kita lihat orang dibully atau ada sampai kita hanya dibully, mungkin kita bisa membantu dengan mencegahnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sempat hadir di sini membantu saya bertugas. Semoga ini bisa menjadi pengalaman untuk teman-teman semua. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? You're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Tutup pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai segul mata jago, rawat pacar